di pasar, di trotoar kan, nggak peduli dia sama aturan, nggak peduli. Yang penting tuh ikan laku, nggak peduli, nggak peduli orang mau jalan dia nggak peduli di belakang ada orang macet-macet, nggak peduli dia. Yang penting jualannya laku. Yang laku. Gue bisa hidup. Makmur dulu berada yang kita lihat depan muka kita kan. Iya, itu contohnya. Fortnite lah babaje. Waduh, ente mulai dong. Cik. Balik lagi dengan kita di Fortatif Podcast yang udah lama banget tidak tayang. Udah berapa lama coba? 2 minggu. 2 minggu ya. Terakhir kali kita kita ngomong. Oh, sebulan. Kita ngebahas Fashion Week ya. Terakhir ya. Lupa gua. Kita lupa. Akhirnya gini ada nih, karena dibalik kesibukan untuk nyempetin ngetek. Yoi. Kemana lu selama itu? Kesibukan apa nih? Mengajar. Mengajar ekstrakurikuler. Ekskul. Prois. Iya. Rois bro gue. Aduh. Marawis gue anaknya. Hadro. Marawis. Bedanya apa? Hadro gede. Ya udah. Lanjut. Daripada banyak emeng, kita ada yang mau kita omongin, yaitu topiknya adalah kenapa orang desa itu susah mentaati peraturan di kota, sedangkan orang kota harus mentaati aturan di desa. Dituntut untuk menaati peraturan di desa. Itu. Iya. Perlu dikasih tahu nggak kenapa kita ngasih judul itu? Tipis-tipis aja. Ada pasti ada lah. Boleh. Ada orang-orang desa tuh yang urbanisasi. Melakukan urbanisasi ke kota dan ada beberapa ya orang-orang yang jualan sayur sangat spesifik ya, di pasar. Ikan boleh. Iya. Nah, macet nih. Oke. Risih dong. Boleh. Jualan di trotoar. Iya. Di jalan. Oh, di jalan. Motong jalan. Motong jalan. Katanya pengen lu tendangin waktu itu. Enggak. Gak boleh dong. Gak boleh main kekerasan, violence itu. Ya yang ditendangin ininya, ikannya. Gak emang pegel aja naik motor. Iya. Gitu. Itu kilasnya. Kalau misalkan orang kota resah sama orang desa. Tapi bukan berarti orang yang jualan sayur sama orang yang jualan yang dari desa tuh melanggar atau bikin risih semua. Iya, nggak semua. Ada. Nah, tapi banyak. Banyak juga. Kenapa kita ngasih topik itu dan dibalik juga dari tadi. Sedangkan orang kota itu kalau di desa harus taat. Menaati kearifan lokal dan aturan yang nggak tahu ya, karena kita besar di kota kan aturan harus tertulis. Kalau di kota tertulis. Oh iya benar. Kita harus taat. Karena risikonya bukan di penjara. Iya. Hilang kadang. Risikonya lebih ke ini rohani. Batiniah. Kolbu apaan? Hati. Oh hati. Iya. Contoh misalkan lagi main di sungai. Jangan ngelempar batu di pohon yang gede itu ya. Iya, jangan kencing di sungai. Iya, tuh. Nanti kenapa-napa. Nanti penunggu sungainya marah. Ya. Itu kenapa? Itu latar belakang dibalik kenapa kita ngambil topik itu ya. Ya, betul. Balik lagi ke Akbar tadi, urbanisasi. Urbanisasi sama rantau sama nggak? Rantau. Kalau urbanisasi yang gue tahu itu perpindahan penduduk desa ke kota. Kalau transmigrasi kan ada. Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang tidak padat, lebih renggang, sepi. Kayak misalkan yang program transmigrasi yang orang-orang Jawa di ke Lampung, ke Sumatera, ke daerah Sumatera, Kalimantan, itu kan termasuk transmigrasi. Iya. Dia tuh ya takut salah gue kalau gak yakin, gue udah lupa bro. Lu kan tinggal di sini, kuliah di Semarang. Iya. Itu kan rantau. Rantau itu. Walaupun kayak kalau itu ada istilahnya sih. Kalau gue istilah apa ya? Ilmiahnya kali ya? Ada. Bukan rantau, gue lupa namanya. Jadi kayak misalkan jadi dia nih ngerantau nih ke Semarang. Kayak gue kuliah, tapi nggak menetap, balik lagi.
Karena cuma sementara. Nah kalau misalkan orang yang di desa ke kota kan ada yang dia tujuannya apa, ngapain, menetap berapa tahun, pulang, sekedar pulang, habis itu balik lagi. Jadi dia lebih lama di daerah yang ininya. Nah kalau gua kan misal kuliah udah selesai, udah emang gitu. Ada urusan tertentu aja kayak kerja, kerjanya bisa di kantor. Itu kan nggak menetap lama. Tapi hitungannya itu mungkin durasi waktunya kali ya yang bedain. Kalau kita lihat tujuan orang ngerantau urbanisasi, anggap aja ya desa ke kota lah, karena kan sering gitu kan. Ya kita melihatnya umum aja. Umumnya ya mereka mengharapkan kualitas hidup lebih baik lah. Iya. Pasti. Kualitas hidup lebih baik berarti secara tidak langsung ngomongin keuangan, penghasilan, pekerjaan, jelas. Atau nikah sama orang kota. Bisa. Kayak FTV, saya malas nontonnya. FTV aneh bro itu. Di desa tapi nggak kelihatan kayak orang desa gitu. Cewek cakep ya. Emang orang desa cewek jelek? Gak ada yang tahu. Ya goblok. Screening orang desa. Gak gitu anjing. Orang yang main orang kota juga. Oh iya. Nah itu tujuan orang desa ke kota itu mengharapkan kualitas hidup lebih baik, pekerjaan. Karena mungkin apalagi sekarang kan zamannya ini ya globalisasi, ada internet, kita bisa melihat kota itu gimana. Ada nggak sih kira-kira mungkin ada kali warga ngeliat enak kayak tinggal di Jakarta, gedung tinggi, fasilitasnya bagus, gini mungkin ada keinginan sendiri untuk duitnya lebih gede biasanya gitu kayak. Iya. Kayak lebih gitu. Kalau misalkan, tapi enggak, tapi banyak loh, walaupun orang desa punya niatan kayak gitu, tapi banyak yang sukses di kota. Banyak banget. Yang dari Sumatera ke Jawa. Usaha dari nol. Lah bro, warung makan Padang kan pasti dia ngerantau awalnya. Ada Padang Jawa? ada di Semarang ada bro, sumpah warung Padang nih. Tapi yang jualin medok anjing. Kan murah sih, ya udahlah gue beli. Murah bro. Coba kita bagi dua. Apa? Ada masyarakat desa yang datang ke kota untuk merantau, sukses dan enggak sukses. Kita bagi dua, ya kan? Biar fair deh. Yang sukses sebut deh siapa? Yang sukses tetangga gue ada. Ade. Awalnya sebenarnya bukan tetangga sih. Tinggalnya masih satu ini, cuma dia jualan bakso di daerah rumah gua. Awalnya mah gerobakan. Lama-lama punya kios. Wah sukses bro, sumpah tiap hari habis itu baksonya. Sukses itu bro. Ada banyak, nggak usah disebutin banyak lah. Banyak. Yang nggak sukses nggak usah disebutin, karena kan gak enak. Iya. Dari kedua itu kita punya punya apa sebutannya? Keresahan adalah orang itu makmur dulu baru beradab, atau beradab dulu baru makmur. Wah. Melihat tadi contoh-contoh ada orang ngerantau sukses dan orang yang ngerantau tidak sukses. Iya. Sono. Nih, kamu kucing aing. Emang kelihatan di kamera? Enggak. Kalau makmur dulu baru sukses atau sebaliknya, sebenarnya kalau menurut gua nggak bisa dikasih jawaban benar atau salah itu dulunya. Opini pribadi aja. Jadi kalau misalkan kayak orang desa kan di sini paling yang diutamakan ya nyari uang dulu. Iya. Penghasilan. Iya. Kebutuhan hidup. Hidup dulu deh. Yang penting buat makan dulu nih. Nah, cuman yang dia beradab dulu baru makmur itu kan hitungannya yang pertama tadi nyari makmurnya dulu. Iya. Tapi yang orang yang nyari beradab dulu baru makmur juga ada. Tapi bukan berarti dia udah yang penting gua di sini sopan gitu, tapi nggak ngapa-ngapain ya nggak boleh gitu juga. Iya. Lu jadi sama masyarakat walaupun sopan. Ngapain? Ya kan? Setuju. Dari dua tadi makmur atau beradab atau makmur, nih disclaimer, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Iya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah bro. Cuma opini pribadi. Tapi ini opini pribadi saya nih, saya lihat orang tuh makmur dulu baru beradab. Oke, yang urban ya, yang urban ke kota. Dengan contoh yang tadi disebutin. Di pasar, di trotoar kan, nggak peduli dia aturan, nggak peduli, yang penting tuh ikan laku, nggak peduli, nggak peduli orang mau jalan dia nggak peduli di belakang ada orang macet-macet nggak peduli dia, yang penting jualannya laku.
gue bisa hidup. Makmur dulu berada yang kita lihat depan muka kita kan. Iya, itu contohnya. Cuman gue nggak tahu itu tuh mungkin ada aturan kali ya. Mungkin. Harusnya ada. Nggak mungkin nggak ada. Iya nggak mungkin nggak ada. Cuman yang ngejalanin sama yang ngawasin sinkron kan ketemu nggak? Gitu ketemu. Aja. Mungkin ada sebuah insiden dalamnya gue nggak tahu. Iya. Iya mungkin. Tapi kan yang beradab juga ada yang jualan dalam pasar. Ada. Dia pakai waktu. Itu kan mode. Itu kan beradab juga. Dia pakai tempat. Iya. Nyewa ruko. Administratif. Walaupun dia ini ngutang ke bank. Oh ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting dia kan dia tapi kan nggak ngelanggar aturan. Nggak melanggar. Aku tahu loh ngutang ke bank ini. Iya kan nggak tahu ya siapa kan orang desa kesini siapa tahu modelnya butuhnya gede. Benar. Karena di kota kan biayanya lebih mahal. Iya benar. Daripada di desa. Kebanyakan gitu. Iya modal muterin duitnya ya. Iya tapi orang yang jualan di pinggir jalan itu juga dia nggak bisa kita anggap lu nggak bener nih, nggak bisa juga karena siapa tahu dia nggak kebagian tempat dalam pasar. Bisa ya kan? Benar. Terus mau nyewa ruko tapi nggak berani ngutang ke bank. Iya. Nggak tahu juga. Itu kan apa yang kita lihat. Apa kita lihat sehari-hari aja. Opini pribadi. Aja. No offense. Itu POV dari kita yang lahir dan besar di kota. Di kota lu di mana? Di Jakarta. Di sini gue. Di sini nggak pindah-pindah. Lahir sini sama. Bidan. Gue di Bidan ini. Jusin. Gue bukan Jusin. Wah nggak tahu Jusin. Lu malah nge-spill lu. Nge-spill data lu. Siapa tahu komen sama bang. Kita satu Bidan. Buat apa nge-spill data udah bocor. Oh iya. Ya tahu dah. Itu lucu anjing. Udah pasti lucu. Dibalas apa? Next. Yang dibalas sama hacker. Iya. Dibalas apa next? Boleh. Boleh lah. Tapi udah keburu lama ntar. Keburu lama ya. Iya. Ya POV kita sebagai orang kota tuh sebenarnya. Oh sama ini gue tuh kan gue sering keliling-keliling Jakarta ya. Gue ngelihat bentuk apa sebutannya ketimpangan yang parah banget. Oh. Di Jakarta. Kesenjangan. Iya. Jadi kalau misalkan lu ngeliat nih. Misalnya lu berdiri terus di sini lu kasih tembok, itu mata kiri lu bisa lihat miskin, mata kanan bisa lihat orang kaya. Tebak di mana? Di Mall Taman Anggrek. Saya udah cerita. Di parkiran motor, lu berdiri, mata kanan ngeliat mall tinggi, mata kiri orang tinggal di bantaran kali kayak gua anjing. Itu sangat-sangat ketimpangan. Itu timbang banget anjing itu. Tapi bukan kalau ketimbang mah ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kita lebih ke ini sih fasilitas umum yang keganggu. Coba kasih tau ceritanya waktu itu fasilitas umum. Pasti inget. Coba kita dulu. Nah ini coba. Iya. Wah jangan bro. Gak usah sebut ininya. Yang penting apa yang lu lihat aja. Di daerah itu mana Cawang. Sumpah gue nggak bohong ya. Lu kalau dari arah Kramat Jati, arah Cilulitan tuh mau ke arah Rawamangun kan lo Cawang tuh. Bener kan lo Cawang ya? Ada Cawang. Takut salah gue jalannya. Bener. Nah, kebalik bro. Bener cok. Kebalik emang itu arahnya dari Cawang. Oh kebalik dari arah sana mau ke arah Kramat Jati. Iya. Ya dari situ mau Kramat Jati di kiri jalan. Pertamanya dulu lu ke gimana nih? Pertama macet. Macet tuh ada apa nih? Oh ada warung-warung yang serupa. Iya. Banyak. Terus banyak yang beli kan. Oh alah, pantesan kok macet banget ya buset dah. Ya udah kita kan be aja karena emang itu dia toko. Nah, maju dikit dulu. Gue nggak bohong. Ada halte. Gue lupa haltenya tulis halte mana gitu. Biasa kan ada tulisan halte, itu. Bukan halte busway tapi halte bis biasa. Halte bis biasa. Sumpah itu haltenya ditutup pakai banner. Terus dijualan di situ anjing. Ada mejanya, ada kursi. Kok bisa loh halte buat jualan? Gue nggak ngerti. Maksudnya bener-bener haltenya nggak kepake. Jadi lapak dia. Jadi lapak jualan anjing. Respect banget gue. Gue ngeliat juga ketawa-tawa. Aku nggak percaya pas gue nengok dulu kok bener. Iya kan? Itu keresahan kita sebagai orang yang lahir di Jakarta dari kecil terus ngelihat apa ya? Ngelihat
lihat kota kok begini gitu loh. Maksudnya tuh kan semua orang belajar PPKN lah. Belajar aturan, norma, tahu lah ada aturan-aturan. Jadi apa yang kita belajar secara teori kita beda, itu keresahannya lah. Sebagai kita yang lihat aturan-aturan di kota tuh ini banget dilanggar terus. Ya, tapi kalau misalkan kita nanya nih ke orang yang jualan ya, yang walaupun itu belum tentu orang luar Jakarta ya, bisa jadi itu orang lokal. Iya, lokal. Terus kalau misalkan kita tanya, jawabannya yang ada di pikiran gue adalah, misal, Bu, kok jualannya di sini, ini kan ngelanggar ini, ya Mas mau di mana lagi, pasti gitu jawabannya. Yang ada di kepala pernah ya waktu itu kayak cara sukses dari TV gitu nanya. Ada kali ya di TV. Mau di mana lagi? Di mana? Mau di mana lagi? Ya di rumah. Jalan di rumah. Enggak accessible. Enggak bisa diakses masyarakat umum. Online. Nasi Padang online ya? GoFood anjir. Iya. Oh iya bener ya? Iya. Oh iya bener. Salah satu solusinya. Tapi tadi balik lagi. Kalau misalkan itu kan keresahan orang kota. Kita balik posisinya. Gimana kalau misalkan? Bagaimana jika orang-orang di kota ternyata punya kearifan lokal kayak di desa. Kayak kalau di desa kan tadi tuh sungai, misal sungai itu jangan dikencingin, nggak boleh kencing sini. Hutan, jangan main di hutan situ tuh, nggak boleh kencing sembarangan, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ini, pokoknya jangan masuk ke hutan situ dah. Nanti penunggu hutannya kenapa nggak respect. Masa nggak respect aja? Masa penunggu nggak respect aja? Nah terus kita balik nih. Coba. Orang kota punya kearifan lokal. Lu jangan main di bangunan situ. Kenapa tuh? Nanti penunggunya sulit. Iya. Kita mindset orang kota jadi nggak kebayang aja. Coba lu bayangin ada skate park gitu. Ada aturan jangan ya main di skatepark situ. Kenapa emang? Jangan sembarangan ngomong-ngomong. Jangan, nanti ada pocong naik skateboard. Goblok. Ya orang kota nggak akan masuk sama gitu-gituan. Lu jangan kalau main di skatepark situ, skateboardnya jangan didiriin bro. Nah iya. Jangan didiriin gini. Bawa ke belakang. Ntar dilepas ada yang nahan. Iya. Wah. Berarti emang lebih ke orang kota tuh aturan nyata lah. Kayak tertulis. Iya tertulis dan jelas. Misalkan kamu ngelanggar dibawa aparat kemana, roku ada tataran pengadilan gini. Kalau di desa kan kamu ngelanggar modal habis itu langsung hilang aja orang. Tapi bukan berarti di desa nggak ada aturan yang iyalah nggak ada lah pasti. Yang tertulisnya pasti ada. Pasti ada. Cuma kan kearifan lokal di desa lebih kental daripada di kota. Karena yang buat leluhur. Iya, padahal di kota tuh ada leluhur juga pak. Gak peduli. Cuma leluhur Ciracas apa? Karena siapa? Pangeran Ali. Cari coba di Google. Batu Pangeran Ali ya. Tahu. Ya. Batu Pangeran Ali. Coba itu dicoba aja nggak keren. Itu sejarah gimana sih? Udah bagus sepanjang banget kalau diceritain. Lu tuh tahu gue sejarahnya. Coba cari terus komen. Gue penasaran nih. Iya benar. Udah kali itu doang kali itu kita bahas ya. Apalagi bisa kita kulik dari bentuk keresahan itu dari orang desa yang nggak bisa ngehargain aturan kota dan gitu. Lu pernah lihat gak? Misal ada orang jualan nih. Iya. Kayak tadi yang gue bilang deh. Tukang bakso di rumah gue. Dia kan jualan nih. Iya. Dia punya ruko. Udah punya ruko terus mungkin dia udah nggak bisa ngehandle bawa ponakannya ke kota. Iya. Buat jualan. Orang ya gitu ya. Iya, terlama-lama dia udah nggak ikut jualan, ponakannya nambah lagi. Jadi dia bawa saudara nih ke sini. Oh, ngerti gua. Misalkan tadi dia sendiri akhirnya berlima. Iya. Gitu. Itu sebenarnya ada ininya nggak sih? Dari aturannya. Dari sisi aturan setempatnya aja kali ya. Atau ada pasti. Lah itu. Lu punya rumah ada nomor rumah. Iya. Wajib lapor 1 kali 24 jam. Iya. Itu juga buat apa gue nggak tahu sebenarnya. Itu gue kan tamu ya. Iya. Nah tamu kan misalkan kayak lu main ke rumah gue.
Gue lapar tuh gimana nih? 1/24 jam baru iya. pernah ya? Gue gak pernah anjing. Iya makanya. Jadi menurut gue dari sisi administratif tuh udah disediakan. Mungkin iya harusnya mau udah ada. Harusnya mau udah ada. Balik lagi makmur dulu baru beradab. Wah. Ya mungkin pesan buat orang-orang baik desa atau orang kota ya. Taati aturan sekitar. Anjay. Bang paling taat. Tapi respect. Akbar tuh pernah ditilang guys. Hoki aja gue tuh udah berapa kali tuh. Jadi minggir yang kena depan gue cabut. Emang tata aturan tapi kan. Iya pakai helm. Berarti. Bawa surat. Oh ya, satu lagi info. Buat yang video ini tolong share karena dikit lagi 100 subscriber. Anjay. Mungkin biasa aja bagi kalian, bagi kita kayak sangat banget ya. Spesial. Iya, mungkin kita bakal mengadakan party. Ada video spesial ya apa ya? Party. Bisa jalan nanti lah. Cepat. Tuh emang. Di sensor yang gue mau ngomong satu. Barbecue. Oh iya, party nggak harus gini. Yoi. Gini. Tapi lebih enak sambil gini. Itu kita bahas ya, kita udah ngasih pesan juga gimana orang desa harus taat sekitar dan berpihak orang kota terhadap keresahan itu. Gak ada salahnya lu makmur dulu. Gak ada salahnya. Opini pribadi. Yeah. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.